pimpinan anak muda startup ini sangat berkiblat ke American style. I'm not an inspirational speaker. I'm not a motivational speaker. I am a transformational speaker. I transform lives. Ya, bahwa semua hal baik atau buruk tentang kepemimpinan itu ketika leadernya sudah selesai dengan dirinya. Sebenarnya lu ngelihat ini kalau dari perspektif kepemimpinan diri anak muda sekarang tuh gimana sih? Aduh, gue udah terlanjur bilang orang gue sukses. Tapi gimana caranya? Gue nipu sini, nipu sana. Itu salah udah. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan leader-leaderan. Jadi leader as jabatan lah. Karena definition leader itu bukan you are great, tapi how many great people have you create. Dulu itu lebih banyak leaders yang dipercaya. Sekarang lebih banyak leaders yang disukai. If you can think big, you're watching big leaders. Welcome to Big Leaders by Big Thinkers bareng gue Taufan Akbari, dan ini adalah episode pertama dari Big Leaders Podcast, di mana ini adalah podcast yang ngobrolin banyak hal tentang kepemimpinan dari atas sampai bawah, dari jauh sampai dekat, pokoknya semua kita bahas. Dan di episode yang pertama ini gue akan ngajak ngobrol salah satu sahabat dekat gue. Ini kita pertemanannya udah 1 dekade lebih. Dia seorang sosok teman yang sangat baik selama 10 tahun kebelakangan ini. Selalu hadir ketika dibutuhkan, selalu angkat telepon ketika dihubungi, selalu balas WhatsApp ketika dibutuhkan kapan aja. Beliau adalah sosok teman yang punya vision, punya visi yang besar, punya mimpi yang juga luar biasa. Gue juga nganggap dia sebagai abang gue juga gitu ya. Dan saat ini beliau adalah seorang co-founders dari Big Thinkers Media, entrepreneur juga, seorang profesional juga, host podcast juga, pokoknya semuanya deh. Siapa lagi kalau bukan Sunil Tolani. Thank you bro, thank you bro. Oh, satu lagi penulis buku. Wah, mudah-mudahan terus bestseller. Nih, thank you banget udah jadi tamu perdana di Big Leaders. Ini adalah salah satu anak dari satu program ya dari Big Thinkers. Bro, apa kabar? Baik sekali bro. Lo gimana kabarnya? I'm great. Thank you so much for inviting me to be one of the host di sini. Bro, kalau ngomongin pertemanan kita ini udah 10 tahun. Pasti banyak hal yang juga kita laluin bareng-bareng gitu ya. Nah, di kesempatan ini gue sebenarnya pengen ngulik banyak hal perspektif lo tentang kepemimpinan itu sendiri. Kita tahu bahwa lo tuh dianggap sebagai leader yang unik berdasarkan kata teman-teman. Leader yang nggak biasa, punya karakter gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari lo ngelihat diri lo sendiri itu gimana sih seorang Sunil Tolani, perjalanan hidupnya sampai detik ini sehingga bisa ada di titik Sunil yang sekarang. Lo mungkin bisa cerita dulu bro, silakan. Ya, gua kalau ngomong perjalanan ke belakang mungkin gua nggak sepenuhnya bisa mengingat tepat, tapi ya namanya kalau anak-anak muda di umur 20s itu kan highly ambitious. Jadi mungkin kalau di dunia leadership lebih ke kapten kali ya. Yes. Kapten gitu kan. Begitu kita menyentuh umur 30-an, umur mid 40s gitu, you mulai ngerti yang namanya coach. Begitu udah touch umur 40-an ke atas, you mulai ngerti yang namanya trusting people. Jadi di mana kita menjadi shepherd. Yep. So there is a phase, ada fase menjadi kapten, menjadi coach, juga menjadi shepherd, di mana kita mengizinkan orang melakukan kesalahan dalam koridor tertentu. Tapi gue juga perhatiin yang namanya leaders itu kan variannya banyak. Setiap individu itu mempunyai karakteristik yang sangat unik. Dalam perjalanan gue itu, gue bisa bilang from fake to faith. From being somebody else to being myself. Nice. Itu sebuah journey yang luar biasa. Dan pada saat being myself-nya ketemu, nah di situ pemahaman buat gue pemimpin itu bukan jabatan tapi pengaruh. Nice. Buat gue pemimpin itu punya gaya. Tapi gue memang kelihatannya different dari mata teman-teman gue, termasuk lo, karena gue memang punya 3 gaya yang gak bisa gue ilangin. Nah, itu penting. Gaya gue itu gabungan dari, gue itu highly empathic person sebenarnya. Tidak gue show, karena cara gue show-nya itu di 2 cara. Satu, gue challenge, kedua gue bikin humor. Makanya cara gue kan kalau ngeledek nyelekit tapi bener gitu. Apa yang lu ngomong bener sih bro gitu, tapi kan karena
Kenapa? Karena ada rasa kayak gue nggak mau dia tersinggung, gue nggak mau dia tersakiti. Tapi gue tahu problemnya ini, dia perlu di challenge. Dan gue pribadi yang suka sama sesuatu yang reflektif. Dan gue journey leadership gue sebenarnya ke shape itu semenjak gue hadir di sebuah workshop di 2013 dan di situ berdiri depan gue sosok yang namanya Lisa Nichols. Dan saat dia menggunakan kata-kata I'm not an inspirational speaker, I'm not a motivational speaker, I am a transformational speaker. I transform lives. Nggak tahu kata-kata itu masih berdengung segitu kuatnya di kepala gue sampai hari ini. Transforming others is one thing, but transforming yourself is something. Even harder. And it's something. Yes. Jadi gue merasa when you can live a life, kalau kita bisa hidup on a progressive level, kita terus progressing, transforming. Dalam proses itu orang-orang di sekitar kita juga ikut. Itu keren sih menurut gue. Lo punya gaya yang unik dalam artian ketika ngeliat lo kan tampilan India nih. India tuh unik biasanya. Nah yang gue demen dari lo tuh bro, lo tuh bisa menyesuaikan dengan berbagai macam situasi. I mean like lo ngelakuin itu secara sadar nggak, dalam artian ketika bergaul dengan orang dari misalkan suku tertentu atau mungkin kalangan tertentu, gue ngeliatnya lo tuh bisa banget adaptasi dan bisa mencairkan suasana gitu ya. Dalam artian you just can blend in gitu. Nah itu lo lakukan secara sadar atau memang ya udah ngalir gitu aja sehingga orang-orang tuh kepengaruh dengan energi lo gitu ya, dengan the way you speak and then the way you convince people gitu. Itu gimana? Kalau ya itu ada pengaruh dari growing up-nya gue karena gue sempat disekolahin di India, sempat disekolahin di Madiun. Yes. Berarti kan itu udah bawah ya. Madiun tuh definisi bawah itu artinya very small Javanese culture yang very tertutup, tidak begitu terekspos dengan Jakarta misalnya. Dibawa ke Jakarta yang lebih terekspos lagi. Terus sempat ke India, sempat ke Singapura, sempat di Taiwan, sempat di Amerika. Jadi throughout multi ethnic background. Jadi habis itu kayak terus gue kerja juga in different way di saat semua orang Bombay misalnya pada umumnya di zaman gue itu begitu keluar ya, kalau nggak toko tekstil, kalau nggak ekspor gitu kan. Gue di IT. Berarti bos gue yang pertama aja orang Chinese. Jadi kan itu kan udah pindah jalur banget. Yes. Kan? The way you think gitu aja semua kayak aneh banget gitu. Tapi itu kalau dalam konteks community, tapi kalau dalam konteks individual growth, emang gue memang dari dulu itu memang tipenya itu explorer, adventurous, and highly ambitious, gitu. Ya kesininya gue blend in itu dengan kesadaran, tapi bukan tidak bermodalkan pengalaman yang secara universe udah ngebentuk gue. Nah, yang menarik ini kita bahas teman-teman big leaders. Bro Sonal ini bikin buku, judulnya adalah Udah Gini Aja, Sederhana Tapi Powerful Untuk Ubah Hidup Lo. Kalau gue cek di sini ada 30 bab bro. 30 bab ini semuanya itu kalau di domain ada kita bicara self leadership and any other leadership teori lah. Ini tuh 80% tentang kepemimpinan diri. Dan kita sepakat ya bahwa semua hal baik atau buruk tentang kepemimpinan itu ketika leadernya sudah selesai dengan dirinya, sudah ultimate lah dia punya self leadership. Nah mungkin apa sih pesan khusus yang lo sampaikan lewat 30 bab yang ada di buku ini gitu loh? Mostly itu tentang self leadership soalnya. Jadi gini, gue waktu ngenulis buku ini itu pesan yang ingin gue sampaikan, tidak ada satupun masalah di luar sana yang sebenarnya penyebabnya bukan elu. Bukan kita maksudnya? Iya. Jadi gue punya ups and downs dalam hidup itu 80-an% masalah itu penyebabnya gue. Internal berarti? Internal problem. Decision making. Ya kalau gue kagak tahu cara bikin decision, gimana gue mau bikin decision yang tepat? Yes. Kalau gue nggak punya keberanian mengambil keputusan, gimana gue bisa belajar dari kesalahan? Apa yang membuat gue menunda-nunda? Apa yang membuat gue overthinking? Kenapa gue sulit mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran gue? Ternyata itu semua ada ilmunya dan
Karena banyak sekali orang termasuk gue tumbuh secara otodidak, bukan tumbuh dengan keilmuan. Jadi you grow in the Street knowledge ya. street knowledge. Tapi street knowledge good enough nggak? Good. Tapi alangkah baiknya lu juga punya academical knowledge. Di-combine. Oke, nah karena lo di sini bahas tentang reframing, ngomongin tentang paham diri, tentang NLP itu segitu ngingetin kita tuh sebenarnya selalu bisa punya choice untuk bangkit dari kegagalan. Dimana sebenarnya itu adalah Gen Z problem, bahwa semua masalah yang seakan-akan itu besar sebenarnya bisa selesai kalau kita mencoba mendalami gitu ya, bahwa sebenarnya ketika kita merubah cara pandang kita, maka state-nya akan terbentuk dan kita ngelihat dunia itu lebih baik lagi. Benar. Menurut lo ngelihat pola pikir Gen Z bro, hubungannya sama bagaimana they lead themselves gitu ya. Karena kan isunya ya kita tahu lah, Gen Z dengan berbagai macam label-label yang ada. Sebenarnya lu ngelihat ini kalau dari perspektif kepemimpinan diri anak muda sekarang tuh gimana sih? Apakah mereka salah nilai diri sendiri karena terlalu banyak stimulus, atau mungkin ada hal lain? Lu ngelihatnya gimana bro? Gini, gue ada dua sisi yang gua ngelihat yang namanya generation manapun, mau itu generation baby boomers, millennials, X, Gen Y, Gen Z, itu ada yang namanya strength and weaknesses. Ya. Saat ini gue tidak mau mengulik sisi weaknessnya, tapi gue fokus ke sisi strengthnya. Sisi strengthnya menurut gue di Gen Z itu sebenarnya adalah they are more gutsy. Bahasa lebih. Gutsy itu lebih punya keberanian untuk mencoba sebenarnya. Oke. Cuman dia orang nggak punya resilience. Daya Tahan. Kenapa nggak punya daya tahan? Pada umumnya bukan semua, karena tidak memberi ruang ke diri sendiri. Ya udah, gue mau coba A untuk minimal 6 bulan. Buat mereka 6 bulan mungkin lama. Kalau di zaman gue mau nyoba A minimal 3 tahun. Okay, so you talk about the process. The process. Oke. Jadi kalau kita ngomong di situ, gue coba mengulik apa ya faktornya, apa kesamaan faktor yang gue lewatin di masa gue in my 20s. Gue merasa no direction, semua gue jalanin terserah gue. Apa yang gue pikir benar ya gue jalanin. Punya mentor lo waktu itu? Punya, tapi mentor gue adalah bos gue. Oh. Cuman gue tidak punya teacher. Gue punya my mom, gue punya my boss, tapi I felt I didn't have enough mentors. Ternyata mentor is not only one. Dan kita kejebak dengan ambisi. Jadi setiap generation tuh punya ambition. Oke. Kalau dulu ambisinya di era-era gue, lu kudu sukses dulu baru lu bisa terkenal. Di era sekarang lu bisa terlihat sukses sebelum jadi sukses. Kalau Terlihat sukses. Karena itu adalah privilege di era digital. Era sekarang. Kalau di era non-digital, lu nggak bisa terlihat sukses. Butuh modal bro untuk terlihat sukses. Sangat besar modalnya. Karena lu harus nyipoin orang. Kalau sekarang enggak. Lu bisa terlihat pintar. Ya. Terlihat bijak. Bijaksana, bijak sini. Nggak jelas gitu kan. Pokoknya terlihatnya lebih dominan. Iya. Karena framing dari social media itu. Iya. Dan itu sebenarnya bagus. Bagus kalau mental resiliensi lu kuat. Jelek kalau lu gampang menyerah. Jelek kalau lu nggak jadikan itu pemicu. Gue udah terlanjur bilang sama orang gue keren. Berarti gue harus upgrade diri gue menjadi keren beneran. Yes. Nah itu kan lu boleh jadiin itu sebagai pemicu. Pemicu yang positif. Tapi kalau lu melihat diri gue, aduh gue udah terlanjur bilang orang gue sukses. Tapi gimana caranya? Gue nipu sini nipu sana. Itu salah udah. You are, lu lagi ngejebak diri lu di sebuah web yang bikin lu kacau. Yang gue anggap problem terbesar sekarang adalah too many information, overload. Akhirnya yang dipikirin banyak hal yang nggak penting, yang dijadiin penting, dan orang itu clouded, nggak punya clarity, nggak punya kejelasan, No focus. Too much option. Misalnya ya, gue pernah di podcast gue sama Christina Lee, gue pernah bilang di tempat gue dulu ngelit sebuah perusahaan yang gue lead, gue punya konsep memanusiakan manusia.
Apakah konsep itu masih berlaku seperti sekarang? Berlaku. Tapi gayanya berubah nggak? Harus berubah. Karena apa? Konsep memanusiakan manusia tuh bukan berarti gue kasihan, gue selalu memaklumi lu dan gue harus selalu memahami lu, bukan. Tapi gimana caranya gue bisa challenge lu naik level. Nah sekarang masalahnya banyak sekali orang begitu di challenge melempem bro. Nah, ini yang sebenarnya gue pengen kejar adalah dalam artian teman-teman big leaders, Bro Sunil ini kan Gen X. Gen X kakaknya milenial, ya. Kakeknya zilenial. So you live in maybe 4 generation karena mungkin atasan lo boomers kan? Iya. Ya kan? Boomers, X, Y, Z. Emang bedanya apa sih pemimpin dulu sama sekarang, bro? Kalau menurut gue kayaknya sama-sama aja ya. Atau karena memang karena apa glorifikasi media yang membuat seakan-akan tuh sekarang beda banget gitu ya. Kepemimpinan sekarang tuh beda banget gitu. Mungkin lu bisa ceritain kepemimpinan dulu konteks profesional dengan kepemimpinan sekarang. Itu apa yang sama dan apa yang beda? Kalau yang sama itu they are tough and they are charismatic. Yang sama? Yang sama. Oke. Tough and charismatic. Iya. Oke. Jadi I still see tough leaders today. I also see tough leaders back in the day. Tough means tangguh. Tangguh. Oke. Charismatic I still see today. I still see back in the days. Tapi nice to listen. Nice to see. Oke. Itu sekarang lebih banyak. Yes. Dan itu yang lebih atraktif. Mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana gimana tuh bro? Bahasa yang lebih sederhana, bentar gue mikir dulu. Bahasa yang lebih sederhana itu, leader zaman dulu itu leader beneran. Buat gue. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan leader-leaderan. Jadi leader as jabatan lah. Oh, leader as position, manager ya? Iya, leader as jabatan. As a boss. Oke, lo misalnya gini, lo merasa lo punya social media account. Terus lo punya, let's say, 1 juta followers. Lo menganggap diri lo, I have followers. I have 1 million people following me. Nah, ya kan? Lo merasa. Karena yang lo lihat digitnya ada. Di profil lo ada 1 million followers. But the question is, out of that 1 million, how many people really look up to you? And really impacted by you. Really impacted by you. Nah kan berarti lo lagi hidup dalam assumption-nya lo kan. Oh, kita turun nih levelnya. Gue ketemu beberapa leader-leader yang raw, charismatic, crazy experience, crazy vision. Gue ketemu mereka semua. Mereka cuma ngeliat, wih bro. Dia ngomong ke gue gini, wih bro, follower lo banyak ya. Ini leader-leader yang keren, yang sebenarnya nggak butuh followers. Karena mereka udah bukan fokus on followers. They are focusing on impacting lives. Legacy, create legacy levelnya. Yeah. Tapi apa yang dilakukan sama social media, bahkan sekelas mereka pun, wih follower lu gede ya. Mendefinisikan makna pemimpin itu. Yes. Because of the social media. By numbers jadinya. By numbers. Not by impact. Not by impact. Nice. Gitu. Nah itu masalahnya di era sekarang itu kita ngelihat orang itu cocok jadi leader dilihat dari numbersnya bukan dari capability of impacting people. Nice. Lo kan juga dikenal pencetus istilah mindset merdeka, bro. Iya. Apa sih mindset merdeka kalau ngomongin hubungannya di konteks kepemimpinan gitu ya? Kapan seseorang itu layak dikatakan bahwa dia punya mindset yang merdeka? Lalu outcome dari orang-orang yang punya mindset merdeka itu orang-orangnya kayak gimana sih kelihatannya gitu? Mindset merdeka itu gua itu adalah ekspresi dari sebuah perasaan terbebas dari jeruji atau penjara yang gue ciptain sendiri. Penjara apa? Penjara dari self-claiming, self-kritik. Gue menganggap, oh si Sunil nih gak bagus bagian ininya. Terus gue anggap itu benar. Sebagai suatu kebenaran lah. Suatu kebenaran. Padahal itu penilaian dari orang gitu ya. Terus gue selalu dikatain lu tuh gak bisa begini. Berarti gue emang sejatinya emang gak bisa begitu. Jadi gue menciptakan penjara-penjara itu sendiri. Harinya gue udah buang itu semua. Gue merasa merdeka. Karena gue merasa apapun itu, siapapun itu, gue bisa jadi. Pertanyaannya,
Why-nya gue kuat nggak? Okay. Why you want to become? What you want to do? Kuat nggak? Lu mau jadi pengusaha sukses? Iya. Tapi pada saat lu ngomong lu mau jadi pengusaha sukses, definisi sukses itu 1T, Okay. atau time freedom, atau having kecukupan di mana lu kerjanya nggak perlu ngoyo, tapi hidup lu bisa asik aja gitu. Bias. Istilah orang sekarang tuh mindful ya. Mindful bias. Bias. Jadi gue bisa. Nah nanti yang denger kalau kita ngomong begini yang denger, lu mah gampang ngomong begitu. Coba lu hidup kayak gue susahnya setengah mati. Gimana lu bisa punya mindset seperti itu? Enggak. Jadi udah nggak masuk ke dalam perangkap-perangkap itu lagi. Kalau lu anggap diri lu nggak bisa, you are right. Kalau lu anggap diri lu bisa, you are right. You're right. Yes. Finish. Gue di situ. Ya. Nah, kita berdua lu. Jadi Alright. kembali ke mindset merdeka. Buat gue orang yang udah merdeka mindsetnya, dia udah nggak terpengaruh dengan judgement orang, Nice. tapi dia sangat bisa memilih bedanya judgement dan konstruktif kritik. Great. Dan hidupnya asik jadinya. Ada yang bilang, lu kayaknya nggak keren. Ya udah terserah lu. Dia telah mempersilahkan pikiran hatinya untuk menerima masukan-masukan orang dan memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Yang baik dia jadikan untuk area improvement, yang buruk ya udah tidak usah diproses kan gitu ya berarti ya. Nah kalau lo ngelihat sekarang, lo kan juga banyak pasti ketemu leaders dari berbagai macam latar belakang bro. Let's say as a dominant gitu ya, lo ngelihat lebih banyak orang-orang yang punya mindset merdeka nggak sih? Let's say secara founders atau memang pimpinan-pimpinan yang udah lo tahu, lo ngelihat mereka tuh seperti apa sekarang dalam konteks Indonesia saat ini? Gue ngelihat sih sebenarnya kalau ngomong pimpinan anak muda startup ini sangat berkiblat ke American style. Yang gue ketemu yang nationalistic style, patriotic style juga ekstrim. Jadi gue masih belum ketemu banyak leaders anak-anak muda karena menurut gue mereka masih lagi cari bentuk bro. Oke. Jadi menurut gue leader itu nggak bakal bisa terjadi di anak muda. Leader itu adalah proses. Sampai lu tua, sampai lu mungkin minimal lu udah punya pengalaman 25-30 tahun. Dan I think lu boleh punya keberanian untuk ngomong gue punya leadership journey. Tapi kalau masih 1-2 tahun lu lagi belajar leadership. Lagi belajar leadership. Buat gue ya, even di level 20-30 tahun aja belum tentu orang itu mau menerima dirinya I'm a leader. I'm still learning to be a great leader. Karena definition leader itu bukan you are great. Tapi how many great people have you created? Exactly. Karena ngomongin kepemimpinan itu kan bagaimana kita tuh seringnya kepemimpinan itu adanya di depan. Tapi lupa filosofi Bapak pendidikan kita bahwa kepemimpinan itu bisa di tengah. Kepemimpinan bahkan bisa kembali ke belakang. Ya itu. Ya kan? Nah ketika seseorang sadar bahwa pemimpin itu 3 dimensi ini lo harus kuasain. Nggak hanya lo harus kelihatan terus, tapi lo ada saatnya lo mampu memposisikan sebagai seorang mentor di samping membersamai ketika semuanya baik-baik aja ya udah ambil posisi paling belakang mendukung mempersilahkan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan tadi gue tertarik ya bro dengan statement lu bahwa anak muda sekarang itu dikatakan belum bisa dibilang punya leadership yang matang karena sedang belajar kepemimpinan. Lalu bagaimana dengan para anak-anak muda yang usia 30-35 udah dengan banyak prestasi gitu ya dan diakui banyak orang punya pengaruh lalu bisa menginspirasi banyak orang, apakah itu juga bukan kepemimpinan bro? Oke. Gue mau nanya sama lo, kalau lo seorang influencer apakah lo seorang pemimpin? Kalau dia punya pengaruh dan dia bisa menggerakkan orang, bisa jadi dia katakan pemimpin. So by quality means dia punya impact, by numbers dia punya followers. Oke. Bisa juga sih sebenarnya. Ya udah, kalau bisa, then so be it. Oke. Jadi gini, leader is not about title buat gue. Yes, agree. Kita laki, kita di rumah kita punya jabatan apa? Kepala keluarga. Kepala keluarga.
kita punya jabatan juga sebagai seorang suami kalau yang sudah menikah. Kalau yang punya anak, kita menjadi seorang ayah. Tapi kita kan masih tetap anak dari orang tua kita. Yes. Kalau di kantor kita mungkin di level direktur, berarti your job is directing others. Yes. Kalau jadi manager, managing others. Kalau jadi supervisor, supervising others. Tapi kalau jadi staff, lo masih fokus on doing task. Benar kan? Itu baru di perusahaan. Tapi di dalam dimensi itu aja, sama kolik lo aja lo udah beda lagi. Kalau kinerja lo bagus, lo dianggap leader karena lo performing. Dia kudu belajar sama lo. Baru lo bisa naik level kan? Buat gue, leader is not what you impose. But leader is what you propose. Nice. Itu aja sih. What do you mean by propose? Kalau diterjemahkan lingkungan anak kerja, definisi terminologi itu cocoknya ketika anak baru nih atau ngapain dia tuh? Atau ketika pemimpin muda ngapain? Kalau gue pakai bahasa gamblang tuh, leader tuh bukan gue bos lo. Tapi propose. Kira-kira lu bisa mempercayai gue untuk membantu lu nggak? Propose. Gue di sosial media. Offering. Nawarin. Iya. Gue di sosial media bikin konten. Gue bisa propose ke audiens. Kira-kira konten gue yang gue ciptain bisa ngebantu lu nggak? I see. Artinya gue memberikan lu option to choose me to help you or not gitu loh. Tapi kalau mainnya di kapten, as a captain ya, itu lu udah nggak ada choice. Karena role lu sebagai kapten, I say you do. There's no choice. No choice. Do what I say. Yes. Gitu ya. Tapi kalau lu tadi yang lu bilang leader di posisi tengah, I suggest. Tapi kalau di belakang, I advise. Yes, nice. Itu perspektif lain gitu ya. Bro, nah ini masuk ke my next question sebenarnya. Dalam artian kita tahu bahwa sekarang dominasinya adalah usia produktif. Teman-teman milenial, Gen Z gitu ya. Mereka tinggal di lingkungan kerja yang multidimensi umurnya gitu. Lu ngelihat gimana sih kepemimpinan sekarang itu dalam kepemimpinan multidimensi ya, supaya boomers, X, milenial, Z itu bisa akur tuh gimana sih di tempat kerja? How to make them work in harmony gitu loh, ya kan? Karena tiap orang tuh punya judgment berdasarkan perspektif masing-masing. Yang Gen Z ngelihat boomers seperti apa, yang boomers ngelihat milenial seperti apa, yang millennials ngelihat Z seperti apa. Dan ini gue pikir, I think this everybody issue, karena beberapa perusahaan yang juga bercerita terkait dengan usulan-usulan training, itu yang munculnya isu-isu kayak gitu. Gap antar generasi. How you see it, Bo? Gue dulu pernah kepikiran sih, tapi as per hari ini gue punya pemikiran yang sangat berbeda. Gue cuma punya dua perspektif. Kalau di dalam sebuah perusahaan yang memang punya banyak elemen seperti itu, alangkah baiknya korporasi atau perusahaan itu membangun atau membentuk satu sosok yang bisa menjadi the light that shines to everyone. Karena itu menjadi titik netral yang bisa membantu menyambungkan semua. Yang kedua, buat individunya. Solusinya gampang, bro. Be interesting. Attractive. Be interesting. Atraktif bahaya bahasanya karena interesting. Kalau atraktif tuh dia kudu merasa gue harus ganteng, gue harus cantik, gue harus dress up. Tapi kalau interesting itu dari aura, dari ngomong, karisma. Be interesting. Karena kalau lu udah jadi sosok yang interesting, everybody wants to be with you. Everybody wants to have you by your side. Gitu. Gitu. And untuk menjadi interesting, what is the factor, bro? Kompetensi. Kompetensi dan lu likability-nya bagus, nggak nyebelin gitu ya. Humble. And you open to everyone. Itu sih yang gue lihat ya. Karena bagaimanapun kita kerja ada ngelihat unsur like and dislike tuh kadang-kadang. Exactly. Dan it's affect the way we interact with others kan. Kalau gayanya mindset merdeka simple, bro.
To be interesting, you have to be interested. Nice. Oke. Jadi Be itu curious. saling sebab akibat ya. Sebab akibat. Sebab akibat ya. Lu pengen orang suka sama lu, pertanyaannya lu suka nggak sama orang? Lu pengen orang interaksi sama lu suka nggak berinteraksi sama orang? Nah, ini nyambung. Gue ada satu pertanyaan yang menggelitik. Lu udah hidup di berbagai macam situasi. Kepalsuan apa yang paling sering terjadi dalam dunia kepemimpinan? Mr. Nice. What do you mean by Mr. Nice? Mr. Nice, he is nice to everyone. Tapi? Ya itu kepalsuan. Oh, Maksudnya a true leader kepalsuan. Iya, a true leader cannot be nice to everyone lah. Okay, so you cannot make everybody happy then. Memang you are not selling an ice cream. Nice, yes, you're right. Apalagi bro, Mr. Nice. Kepalsuan gitu ya. Kadang-kadang gini loh, gitu. Mr. Right. Mr. Right. Iya, gua nggak pernah salah. Oh, nah itu banyak tuh. Iya kan, Mr. Right. Mr. Right, Mr. Nice, and then Mr. Powerful. Oke. Karena gue merasa gue tersandera dengan jabatan gue, jadi gue merasa diri gue paling powerful, padahal gue adalah orang yang bisa di replace anytime. Dan merasa yang paling kacau nih, kepalsuannya lagi nih, kepalsuan yang tidak disadari, gue merasa gue itu dipentingin sama perusahaan. Oh, merasa the most important person. Yes. The VIP. The VIP. Tanpa gue nih perusahaan bisa goyang. Wow. Oh, ada banyak yang seperti itu bro. Kejebak tanpa disadari. Okay. Jadi gini, kayak tadi lu bilang, wah kompetensi dia hebat, social ranking dia top. Yes. Ya dia merasa the company needs me. Yes. When you die, people only remember you for 12 days. That's true. No matter what you do, no matter how big is your achievement. Yes, that's When true. was the last time you remember Steve Jobs? Lupa gue. Exactly. Yeah. But you use the product. Yeah. Ya udah. You don't care about the person. Jadi gue masuk ke kontradiktifnya. Kalau si Simon Sinek kan ngomong orang beli karena dia lihat sosoknya. Kalau gue bilang itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar karena karakteristiknya manusia tuh dia move on. Nah, cocok bro. Ini satu pertanyaan, salah satu golden question yang gue pengen tanya ke lu sebenarnya. Kita ngeliat bahwa ya usia produktif sebagian besar dari mereka memilih sebagai insan-insan yang berkarir di industri kreatif ya, content creator salah satunya. Tapi ke depan gue ngeliat film akan booming, industri kreatif lain akan berkembang dan most of them adalah anak-anak muda. Nah mungkin tips yang buat dengerin big leaders ini, gimana sih cara mereka bisa menjadi pemimpin yang panjang dalam artian punya impact yang baik, karakteristik seperti apa yang mereka harus punya sebagai Gen Z leaders atau millennial leaders. Jadi mereka bisa itu tadi pengaruhnya tetap long last gitu ya, atau mungkin ada penilaian dari lo yang selama ini lo tuh pengen omongin tapi mungkin nggak sempat lo omongin, lo mungkin bisa ngomongin semua sekarang sehingga lo termasuk mau marah-marah mau ngasih ide silakan supaya mereka bisa oke, selama ini ternyata gue nggak berkembang karena yang diomongin Om Sunil tuh bener. Nah mungkin lo bisa sampaikan itu di sini sekarang. Gini, gue merasa banyak orang itu nyangkut di likability factor sih bro. Padahal dunia ini jalan bukan di likability tapi di trust. Dan menurut gue leaders itu harus menjadi sosok yang trustworthy. Bisa dipercaya sama bisa orang. Dipercaya. Tapi masalahnya karena ada sosial media, dominannya disukai. Beda sama dipercayai. Jadi antara pilar yang satu adalah pilar dipercaya dan ini dibutuhkan sebagai kualitas pemimpin yang valid gitu ya. Valid. Satu lagi adalah disukai. Iya. Nah ini orang banyak kejebaknya di sini. Iya, dan ini menjawab pertanyaan lu sebelumnya. Bedanya apa sih leaders di era dulu sama sekarang? Iya. Dulu itu lebih banyak leaders yang dipercaya, sekarang lebih banyak leaders yang disukai. Dan ketika mereka menemukan aspek yang tidak disukai, langsung drop lah itu sosok leaders. Langsung drop. Selesai. Karena faktor penilaiannya suka tidak suka. Nah, itulah yang disebut dengan the phenomenon of cancel culture. Yes. Oke. Seru ya? Seru. Terus kalau gitu jadi pemimpin di era digital harus gimana dong? Loh, pemimpin di era digital itu nggak salah. Mau pemimpin di era, jangankan digital, di era nanti di saat semua udah in the era of robotic, you can imagine banyak orang lebih percaya informasi dari ChatGPT daripada manusia. Right. Kenapa? Trust itu tadi.
Trust. Kenapa dia dianggap lebih bisa memberikan jawaban yang lebih lengkap? Exactly. Berarti capability to communicate. Yes. Ya udah kan kuncinya berarti di capability of communicate. Sama aja kalau lo jago nipu orang, lo jago cipoin orang, jago maksa atau membawa orang ke dalam investasi bodong, main kripto, main ini, main itu, tapi the real business is hard work and smart work combined. Tapi orang maunya jalan pintas dan bakal diketemuin. Nah itu kalau dia jago communicate-nya, orang langsung terjerumus kan bro. Okay. Berarti apakah leaders itu harus mengcultivate the capability to communicate very good? Atau mereka harus meningkatkan kemampuan untuk mendeliver impact, hasil yang konkret? Yang mana bro lebih bagus? Yang terakhir. Konkret, impact. Itu yang dibutuhin sekarang. Tapi nggak ada matriks ya kan sekarang? Ya, saking sudah abstrak gara-gara suka. Jadi pertanyaan buat lo yang lagi nonton. Lo kerja, buat lo khusus yang lagi kerja. How much do you trust your company? How much do you trust your boss? How much do you trust your supervisor, manager to help you grow your career? Perfect. Kenyamanan. Nah, karena kadang-kadang tuh kalau ditanya ya, oh gue gaji ya penting, tapi gue lebih kejar kenyamanan gitu. Gue kenyamanan. Nah, sebenarnya apa sih bro definisi kenyamanan di tempat kerja dan seberapa impactful leaders itu bisa meng-create kenyamanan itu sendiri ya, hubungannya sama yang tadi sebenarnya. Lu ngeliat ini gimana bro? Menurut gue kalau lu mau nyaman di titik tertentu lu akan nyampe satu titik di mana income and lifestyle ketemu tuh equilibriumnya, dapat nyamannya dari money sama dari life-nya. Tapi selama lu belum nyampe equilibrium itu, lu akan juggling. Lu mau more money, you gotta work your ass off. And itu nggak enak, oke? Yeah. Tapi lu mau nyaman, ya duitnya mungkin datangnya agak lama. Sabar. Di sini sebenarnya mainannya di spesialisasi dan generalis. Yes, specialist and generalist. Yes. So if you are a specialist, di awal lu nggak dapet duitnya banyak. Tapi begitu lu punya skill udah keasah menjadi spesialis over a period of 10 years, orang yang nyari lu, duit yang nyari lu gitu. Karena personal branding udah kebentuk. Iya, skillnya udah kebentuk. Skillnya juga. Dia udah bisa. Ini orang gila sih. Ini orang dia kalau bikin kopi nggak kayak orang lain. Nah berarti kan cuman bikin kopi aja barista bisa gajinya gede kan? Bisa banget. Chef. Gede banget. Chef bisa gede banget kan? Tapi itu kan dinilai dari how good you do things. Yes. Apakah seorang chef sama dengan a great restaurant owner? Enggak juga. Oke. Benar kan? Sebaliknya seorang great restaurant owner belum tentu menjadi great chef. Tapi who makes more money, the restaurant owner or chef? The restaurant. Menarik. Pemilik restoran bisa make more money dibanding chefnya. Yeah. Tapi tanpa itu chef itu duit nggak datang. Nah udah itu. Bro, gue tadi tertarik kita bahas tentang fenomena kepemimpinan di era digital. Sebenarnya banyak dikotomi kayak gue ini punya bos bagus banget, tapi dia itu nggak mau muncul ke media. Dia merasa bahwa sosmed itu bukan sesuatu yang esensial. Tapi gue ngelihat ini ilmunya tuh kalau ngomong ke banyak orang, pasti orang tuh banyak banget yang bisa belajar. Jadi pertanyaan gue adalah seberapa harus sih sekarang pemimpin itu aktif di sosmed gitu loh. Ini juga bisa menjawab pertanyaan senior-senior kita nih, para boomers ya, yang udah mungkin 60-70 tahun, yang punya banyak ilmu, punya banyak wisdom, tapi masih ragu-ragu, oh saya buka podcast nggak ya? Oh saya bikin konten nggak ya? Dimana itu sebenarnya kalau konten itu di kemana-mana, banyak orang yang pasti akan terinspirasi. How do you see this bro? Menarik. Fenomena ini buat gue fenomena yang keren. Buat teman-teman yang udah punya pengalaman, kaya dengan pengalaman, manfaatin momen sosmed ini, momen digitalization ini untuk mengekspos your story, your experience, your knowledge. Yes.
Tapi jangan terjebak sebelum mulai konten kira-kira orang bakal suka gue nggak? Karena faktor suka yang ngeblokir. Balik lagi, suka dan tidak suka. Iya. Baru posting video pertama yang nonton hanya 10 orang, langsung pundung tuh. Iya. Langsung nggak mau lanjut. Padahal kan butuh proses juga sebenarnya ya. Sama seperti produk, a good product will tell itself. Sama, a good content will develop by itself. Will develop by itself. Yes. If you can think big, you are watching big leaders. Gitu. Nice. Ya. Berarti kita bikin tagline from ideas to impact. Yes, from ideas to impact. Iya kan. Nah, jadi Bro Sunil nyaranin nih untuk senior teman-teman di luar sana yang mungkin ngelihat bapaknya, ibunya, kakeknya atau mungkin pimpinan perusahaannya yang ilmunya banyak tapi masih ragu-ragu untuk berbagi, sebaiknya dibujuk untuk bisa menyampaikan ya ada lagi tambahannya. Lu ngomong tadi baru kemarin gue bilang menyokap gue, Mom, you have so much wisdom. No. You have gone through a lot in life. You are in the list of my heroes. Nah itu gue tadi belum tanya tuh. Boleh ceritain a bit about your mom and how she affect your life, bro? Basically, gue udah ngelihat di mana things hancur. My mom was like the pillar that dia berdiri as a strong pillar. Awesome. A great wife to the husband, a great mom to a son. Wow. Di saat itu nyebelin sih bro. Tapi itu keputusan yang keren yang dia lakukan gitu. Apa aku boleh tahu? Ya dia benar-benar empower kita. Empower dengan toughness. Termasuk I call it tough love. Attach value leadership yang ada di lo sekarang. Iya. Boleh mention 3 nilai kepemimpinan yang diturunkan oleh nyokap lo, bro, dan itu ngebentuk lo sampai sekarang. She always tells me simple thing. Dia pokoknya bilang sama gue, lo kalau mau hidup lo enak. Yang pertama ya, Ya kalau mau hidup lo enak, satu lo harus pray. always pray. Tapi ada tambahannya, always pray. Same time, same place. Make an appointment with God. Alright. Tapi dia bilang, I give you the freedom. Lo mau bikin appointment jam 10 pagi sama Tuhan, jam 10 malam sama Tuhan, terserah lo. Lo make an appointment. Jangan sibuk make appointment with people, but you forget God. Oh nice. Yeah. Be committed. Make an appointment. Kedua, focus on the little things, not on the big things. Misalkan, When you wake up, did you clean up your bed? Did you tidy up your the habit clothes? ya. Yeah. Saat ini gue ngerti, dia lagi ngajarin gue untuk declutter. Karena hidup kita full of clutter. Yang ketiga, do as much as you can. Lakukan apa yang bisa lo lakuin semaksimal lo mungkin. Atau gue ulang dulu ya. Yang pertama, Pray. bikin appointment sama Tuhan. Iya. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Itu nilai nyokap lo ya. Ya. Kedua, berarti sebelum keluar rumah tuh intinya. Jadi lu jangan bilang ntar gue doanya ntar ke temple. Ya udah lu di rumah kan, lu baru bangun tidur atau ntar lu mau tidur malam. Pokoknya di waktu yang sama, di tempat yang mau nggak mau itu di rumah. Kedua, focus on small things. Artinya lu rapi-rapi lah, bersih-bersih lah, small things. Yang ada di sekitar lo apa sih? Oh meja lo messy, oh ini lu clear up. Focus on little things. Dia ngajarin gue fokus sama decluttering. Yang ketiga, mimpi segede-gedenya, lakukan apa yang lo mau lakukan, tapi abis itu let go. Jangan attach sama resultnya. Yeah. Dan itu susah sekali. Karena kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena resultnya yang mau kita kejar. Iya. Tapi dia bilang, ya anggap aja setiap kali lo melakukan sesuatu, lo tutup dengan jerit, terima kasih, gue dapat pengalaman untuk melakukan ini. Dan udah lo create legacy and then you move any other people terus to other place to create another legacy. Abis itu tinggalin biar ya legacy lo di mana-mana kan gitu. Nah, Coming back to tadi yang lo bilang untuk orang senior. Senior. Gue bilang, Mam, lu kirim gue voice note lewat WA, ya kan? Nice.
gue mau bikin konten soal lu, tapi gue mau ngetrain lu dulu. Kan kembali lagi, suka atau dipercaya. Kan orang nyangkut nih di posisi suka. Gue bilang simple, lu bikin 1-2 menit words of wisdom buat gue. Lu kirim aja voice note, mau lu ngomong 2 menit, 3 menit, 5 menit, lu ngomong aja. Gitu. Minimal jadiin itu satu activity rutin. Jadi kalau amit-amit you go today, even today you send a message to your son before you go. Gitu kan. Tapi goalnya sebenarnya gue mau bikin itu jadi audio podcast di Spotify. Tadinya, buat dia. Memang gue lagi mau ke sana. Jadi karena nanti itu jadi legacy buat anak gue. Grandma lu punya pesan nih, gitu kan. Karena dia punya ilmu kehidupan. Kan kita belajar dari orang. Setiap orang tuh pasti punya ilmu. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya pengalaman. Dan gak ada yang jelek. Yang jelek apa sih? Proses penyampaiannya. Prosesnya. Udah sih. Itu aja. Nah bro, gue tunggu konten voice note nyokap lo. Teman-teman Big Leaders, kayaknya teman-teman juga penasaran pengen menyampaikan pertanyaan yang akan gue tanya ke Bro Sunil ini. Kalau saat ini teman-teman Big Leaders adalah seorang pemimpin yang punya hard times managing your staff, your subordinates. Bro, gimana sih cara handle teman-teman yang ada di generasi sekarang? Ini jadi $1 million question, semuanya nanya. Gimana sih gimana cara nge-handle staff sekarang? Jadi gue tuh punya gaya tuh agak aneh. Tergantung mood sih sebenarnya. Tapi yang gue pegang, gue itu kasih instruction itu clear. Kalau orangnya masih nggak ngerti, gue support. Gue support dengan gue buka perspektif lebih luas. Tapi gue nggak akan spoon feed. Jadi misalnya lu harus kerjain ini, gue kasih dia poinnya. Lu kesini, habis lu kesini, habis lu kesini. Tapi untuk kesini lu mikir dong. How to get there-nya mikir sendiri. Iya, tapi gue udah kasih tau lo, gue breakdown yang tadinya gue kasih big goal, gue break into small goals, gue break lagi into small milestones. Kalau ngobrol, gue kasih ide cara jalannya. Tapi nggak gue bilang lu jalan begini ya, nggak gitu. Karena itu bikin orang itu jadi nggak mikir. Nggak ada kreativitas. Tapi abis di provide itu semua, kalau orangnya masih nggak ngelakuin, gue punya konsep I forgive you, I forgive myself. Maksudnya gimana tuh bro? Please leave the company. Be my guest gitu ya, silakan. Instead of my staff, be my guest. Jadilah tamu be my gue. guest ya kan, be my guest. Oke. Nah jadi kan ada hal atau yang be my friend gitu kan. Sepakat, karena ada hal yang kita bisa kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Sama seperti pemimpin juga gitu kan. Kadang-kadang pemimpin tuh pusing sendiri karena berusaha mengontrol apa yang dia nggak bisa kontrol. Apa itu attitude dari timnya sebenarnya. Bener nggak sih? Lo ngeliatnya gimana kalau kayak gitu bro? Ya gue ada fase yang kadang-kadang mungkin orang melihat Sunil tuh ada sisi perfeksionis. Gaya marah lo gimana sih? Gue pengen tahu lo kalau marah sama orang ya. Semarah-marahnya lo sama orang tuh gimana sih? Dan di mana titik lo tuh menyesal gitu lo marah sama orang? Gaya marah gue tuh dua bro. Kalau gue melihat potensi di orang itu, gue lecturing. Oke, ngasih nasehat. Lecturing. Baik-baik tuh. Karena gue kan dari kapten mundur. Ngomongnya baik-baik bentak-bentak. Baik-baik, tapi ada nyindirnya, ada sarkasmenya. Okay. Ya buat inilah ya, buat ngebakar-bakar dikit. Oke. Tapi kalau udah bete banget gitu ya. Gue silent treatment. Bukan silent treatment. Gue nggak mau banyak bicara. Jadi you are no more under my supervision. Oke. Lebih ke ignorance. Lebih ke I leave you alone. The day you realize you need me, you come to me. Oke. Gue kasih itu juga, gue kasih waktu. Tapi kalau dia masih nggak realize juga, ya itu then be my guest. Gitu. Itu cara gue kalau marah sih. Ya jadi sebenarnya treatmentnya banyak ya, tapi satu hal kalau menurut gue tadi nangkap dari apa yang lo bilang, ada waktunya di mana kita merasa masih bisa handle nih anak nih, dan ada waktunya di mana kita let go dia dan nggak bisa dipaksain kan. Kadang-kadang yang kita bikin kita pusing adalah kita berusaha membimbing tim kita, tapi tim kita nggak mau dibimbing, itu yang susah tuh. Iya, jadi gue coba memang ada beberapa cara sih. Yang pasti I communicate, I inspire, yes. I sometimes co-create solution. Co-create itu artinya solusinya nggak sepenuhnya dari gue,
Tapi gue berdua dengan dia menciptakan solusi untuk dia. Co-create the solution. Berarti kalau menurut lu cara marah yang baik dan benar untuk handle generasi sekarang itu gimana yang tepat? Cara marah yang baik dan benar. Sebagai pimpinan di era sekarang yang mungkin most of them memilih untuk remote working, nggak harus selalu ke kantor, tapi ada yang deliver, ada yang enggak. Lalu mereka menuntut flexibility ya dan lain-lain lah dengan berbagai label yang ada. So how can it be, bro? Gimana kalau menurut lo? Tergantung gaya orangnya. Kalau gue sebenarnya konsepnya itu gue percaya leader itu adalah cermin. Oke. Makanya ada konteks leadership and followership. Yes. Jadi kalau orangnya sengak, ya mau nggak mau lo jadi sengak. Kalau lo lagi mau marahin dia, lo keluarin sisi sengak lo. Kalau orangnya apa? Menye-menye. Menye-menye, lu agak menye-menye juga. Oh. Tapi itu proses lu marahnya begitu, karena lu harus jadi cermin, karena dia hanya bisa mengenali pesan lu melalui. Karena dia mirroring ya, kalau di NLP itu mirroring. Iya, mirroring. Karena dia hanya akan lebih reseptif kalau gayanya gaya dia. Menerima, oke. Gitu. Dan itu dilatih. Oke. Bro, gue mau, ini sedikit lagi lah kita ngobrol ya. Gue mau ngobrol ke konteks yang sedikit lebih serius. Kita ngeliat Indonesia sekarang lah dengan berbagai macam hal gitu ya. Kalau gue tipikal yang apapun yang terjadi selalu ada pilihan kita ngambil peran untuk ngelihat perspektif Indonesia lebih baik. Apapun itu. Kalau lo jadi presiden Indonesia saat ini, 3 hal utama yang lo mau beresin apa sebagai seorang Sunil Tolani? Wow. Ini nggak ada di obrolan sebelumnya. This is a jackpot question. Gue pengen denger 3 hal sebagai Kalau seandainya gue jadi seorang presiden, pertama gue akan kasih waktu 100 hari siapin teknologi digital untuk dengan teknologi AI di era sekarang paling canggih. Ya. Itu gue izinin semua rakyat untuk menceritakan mau jadi cepu, mau jadi apa, semua dia kasih informasi yang real. Jadi lu ngumpulin insight. Gue ngumpulin insight dulu. Ngumpulin data. Iya, jadi gue kasih waktu 100 hari. Yang gue lakuin itu pertama gue izinin masyarakat untuk communicate sama gue. Inform me what is wrong and right that's happening in this country. Okay. In your city, in your town, in your village. Oke. What are the problems dari pemimpin lo, dari infrastruktur lo. Masuk ke gue, tapi tentu dengan struktur. Dengan sistem yang udah ada lah ya. Jadi langsung terfilter lah ya. Oke. Gue siapin satgas khusus. Nice. Untuk cek documentation. Kan sekarang udah era digital. Is all the document digitalized properly and all that. Yang penting-penting ya. And then of course gue bakal cek dari kita punya security perspective. Security di sini masuknya dari kita ngomongin country security, kita ngomongin financial security, kita ngomongin credit security, kita ngomongin resources security. Abis itu semua, baru gue bakal make a decision what is my next plan. Oke. So those are the 3 things I will do. I will be a person who will cultivate that. Kalau yang ekstrim sih gue akan ini sih, akan pagar semua sosmed mendadak akan gue influencer yang so everything by system, by norms by system, by norms and everything. Lu percaya Indonesia akan lebih baik, bro? Gua percaya kalau lu izinin rakyat bisa komunikasi dan mengeluarkan semua keresahan mereka dan lu bisa memahami apa yang right and wrong, lu cenderung bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. I see. Lalu peran anak muda sekarang untuk bisa sama-sama berkontribusi, berperan tanpa harus menjadi bagian dari pemerintah yang formal, mereka harus ngapain? Apakah mereka punya power yang sangat kuat tanpa harus menjadi orang yang harus selalu ada di pemerintahan kah? Masalahnya itu, bro, mereka dapat ilusi punya power, bro. That's very good. Itu masalahnya. Jadi gue yakin di mana-mana itu kalau kita bilang tidak ada yang sempurna. Misalnya namanya orang tua, ya orang tua, nggak ada single parent yang sempurna, betul nggak? Sempurna itu berdua kan, betul. Ya kan? Sama juga dalam proses menjalankan kepemimpinan, menjalankan dampak ya.
stakeholders dari pemerintahan, stakeholders dari non pemerintahan harus bisa hand in hand jalan bareng. Kalau nggak ada yang really impactful sih. Kelihatannya impactful sama real impactful kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang beda. Ya. Oke, karena gue selalu percaya bahwa selalu ada pilihan sebenarnya untuk teman-teman pemimpin saat ini yang mungkin di luar pemerintah untuk bikin dampak gitu ya. Yeah. Non-state government actor lah gue bilang. Dan ini yang harus dilakukan oleh banyak influencer atau content creator atau mungkin... Yes, they have the power They have the power to influence, right? Tapi not to the whole country. Iya. Only to their circle. Bayangkan kalau ada ribuan circle tergerak ke arah yang lebih baik, harusnya ada banyak keajaiban sih. Oh, that is a great hope. Ya. That is a great hope. Tapi untuk menjalankan ribuan circle ke arah yang sama itu sudah masuk ke 11-12 sama autokratif, bukan demokrati. Oke. Ini udah mau di ujung selesai bro. Kalau lu mau dikenang suatu saat lagi, seorang Sunil sudah selesai masanya di dunia ini, lu mau dikenal sebagai sosok yang kayak gimana sih bro? Sama anak lu? Gue pernah sih bikin refleksi gue on my deathbed. Itu siapa aja yang ada di sekitar situ. Gue sebenarnya udah bukan masa mau dikenang sebagai siapa. Tapi buat gue yang paling penting itu adalah buat keluarga gue. Keluarga gue itu my direct family and my extended family. Jadi sepupu-sepupu gue, anak-anaknya dan sebagainya. Makanya gue nulis buku dan sebagainya. Sebenarnya gue lagi siapin tools buat mereka sih. Jadi ini salah satu legacy. Iya, tools Legacy. buat mereka. Tools ya. Jalanin podcast Big Thinkers, having friends like you. Ini adalah legacy. Pleasure. Jadi gue lebih kayak when I'm no more, you know what your father did. He tried his best. Ambil apa yang kira-kira bermanfaat and create your own journey. Oke. Authenticity, legacy gitu ya. Tapi gue udah nggak di fase I want people to remember me as what? Because you don't even remember Steve Jobs. Yeah. So who am I? Berapa 10 hari tadi lu lupain ya? Exactly. Oke, terakhir bro, 3 pesan terbaik dari seorang Sunil Tolani buat pimpinan yang saat ini lagi struggling bawa perubahan ke arah yang lebih baik, yang mungkin bisnisnya lagi nggak baik, tapi tetap harus bisa ngegaji karyawannya. Lalu buat pemimpin yang sekarang dihadapkan dengan berbagai macam situasi yang kayaknya udah nggak ada masa depan. So, what is your best perspective untuk teman-teman pemimpin di luar sana dari seorang Sunil Tolani? Pertama bertahan. Kedua belajar. Ketiga berjuang. Itu aja, nggak ada kata lain. I'm done. That's the only thing we do. Di saat lu nggak bisa kontrol situasi, you can only do one thing, bertahan. Survive. Sampai level mana bertahannya? Sekuat lu bro. Sekuat lu. Dalam proses bertahan apa yang lo lakuin biasanya? Belajar hal baru, cari solusi. Begitu ketemu apa yang lo lakuin? Action. Berjuang. Oke. Nice. That's the first episode of the Big Leaders by Big Thinkers. Tepuk tangan untuk Bro Sunil. Tepuk tangan untuk host yang keren. Luar biasa. Ini ngobrolnya kemana-mana. Tapi teman-teman Big Leaders yang penasaran baca bukunya Bro Sunil, ini udah bisa didapat di berbagai macam marketplace ya bro ya. Tinggal dicari. Belum diperbaiki nih. Iya. Nggak apa-apa, ini jalan terus ya. Silakan langsung promosi yang punya buku. Iya, buku ini didapetin di website udahginiaja.com. Oh, ada websitenya. Iya, tadi official website. Tadi belum di brief bro, jadi ya udah maklumin aja ya. Karena ini hostnya masih episode pertama. Jadi di udahginiaja.com. Iya, udahginiaja.com. Oke, gue yakin lo di sini punya banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lo mungkin selama ini belum dapat. Jadi thanks for writing this book. Iya. Sukses terus untuk Big Thinkers-nya. Sukses terus untuk juga semuanya. Iya. Send my regard to your moms. Yes. Dan semoga di episode pertama ini banyak hal baik yang bisa didengar sama teman-teman dari Big Leaders by Big Thinkers. From ideas to impact. See you next episode. Bye-bye.